Udah tahun 2024, gua rasa mitos yang ada di gym ini harus kalian lupain. Gue nggak paham juga ya ini mitos awal dari mana. Ya gue ngerti sih ada banyak informasi yang udah berseliweran, apalagi di dunia sosial media kayak sekarang. Tapi permasalahannya informasi yang kita baca atau yang kita lihat, kalau misalkan kita nggak tahu kebenarannya, kemungkinan besar kita pasti kemakan sama mitos yang kelihatannya itu benar. Gue itu udah 9 tahun menggiati gym dan sekarang gue fokus full time di dunia fitness. Tapi bayangin seberapa cringe-nya gue, bukan bermaksud gue sombong ya, tapi ketika ada orang yang dia itu ngotot untuk ngomong sesuatu yang padahal salah. Terus ketika gue kasih tahu, dia itu malah mereferensikan hal tersebut ke influencer yang lainnya. Ya meskipun influencer zaman sekarang itu gue rasa udah lebih pintar ya, udah mulai riset sebelum ngomong. Ya tapi izinkan gue untuk meluruskan beberapa mitos ini, biar kalian nggak salah lagi. Yang pertama itu mitos terkait karbohidrat, yang kata orang, karbohidrat itu bikin gendut. Oh bro, tapi kan kalau misalnya itu mitos, kenapa banyak orang yang makan karbohidratnya lebih sedikit, terus habis itu jadi jauh lebih kurus atau turun berat badannya itu banyak? Sebenarnya ini gue tinggal ajarin kalian berdasarkan logika sederhana aja ya. Ketika kita mau membicarakan soal naik turunnya berat badan, kita itu nggak bisa terlepas sama yang namanya hukum kekekalan energi. Jadi simpelnya, energi yang kalian makan jika berlebih itu mereka itu harus ditampung di dalam suatu sistem. Sistem ini adalah sistem lemak kalian. Jadi ketika kalian makan berlebih, apapun itu, bisa jadi karbohidrat, protein, atau lemak. Kalau misalkan kalorinya berlebih, ya berat badan kalian naik. Tapi kenapa ada banyak orang yang mencoba memotong hampir semua karbohidratnya dan berat badannya turunin drastis banget? Sebenarnya jawabannya simple. Dari awal, mereka makan karbohidratnya sudah banyak. Kalau kita survei dan kita lihat pola makan orang Indonesia, memang kebanyakan dari porsi makan mereka itu adalah karbohidrat. Misalkan nasi campur Indomie, itu 2 karbohidrat. Jadi itu mengapa secara logika, jika seseorang yang awalnya makan karbohidratnya itu banyak, mereka memangkas habis semua karbohidratnya, maka ya kalori masukan mereka yang kebanyakan dari karbohidrat ini pasti akan jadi jauh berkurang. Maka pola makan mereka yang biasanya karbohidratnya misalkan setengahnya itu hilang. Jadi pantas gak kalau misalkan drastis penurunan berat badan mereka? Kalau misalkan memang pola kalian itu lebih banyak lemaknya atau proteinnya, kalian makan karbohidrat mungkin misalkan sekitar 20%. Kalau kalian pangkas semua karbohidratnya, maka ya yang hilang cuma 20%. Nggak akan sedrastis itu. Jadi ini sebenarnya bukan soal riset ya. Oh mana riset lu? Tunjukin riset lu. Lu kalau ngomong sembarangan nggak boleh loh. Ya ini sebenarnya cuma ngomongin terkait logika dasar aja. Mitos yang kedua, yang sering banyak beredar, itu adalah nggak boleh gabungin otot dalam satu sesi. Misalkan nggak boleh gabungin bicep dan tricep, nggak boleh gabungin chest dan back atau dada dengan punggung. Gue nggak paham ini logikanya gimana ya. Kita nggak boleh gabungin satu otot dengan yang lainnya. Karena ya ibarat kita pikirin aja, kalau misalkan nggak boleh gabungin otot tertentu, berarti mekanismenya sebenarnya mereka terhubung dong. Sebenarnya kalau kita pikirin, gabungin hampir semua otot dalam satu latihan aja itu juga nggak masalah. Itu balik lagi ke otot mana yang kalian mau prioritaskan dahulu. Ya kalau misalkan kalian gabungin bicep dan tricep, bicep ditaruh di paling awal, makanya otomatis kita lebih fokus untuk latihan bicep, dimana otot kita itu masih fresh dan juga tenaga kita masih banyak. Coba buat kalian yang pernah dengar ya, komen di bawah. Kenapa sih orang-orang itu pada masih mikir gak boleh gabungin otot bicep dan tricep? Menariknya, gue udah pernah coba untuk gabungin bicep dan tricep dan mencoba untuk pisah bicep dan tricep. Bisa dibilang penambahan ukuran, penambahan performa, dua-duanya itu mirip dan gak ada perubahan yang berarti. Bahkan gue lebih enjoy ketika gue ngelakuin arm raise sendiri. Misalkan ada bicep dan tricep dalam satu sesi. Bayangin ketika kalian gabungin ini, kalian ngepam depan dan belakang, otomatis kalian pakai baju kalian pasti akan jauh lebih ketat. Jadi gak usah pikirin kalau misalkan ada orang yang ngomong jangan gabung otot ini dengan ini. Coba kalian logis berpikir, kalau orang punya waktu cuma 3 kali seminggu, dan kalau kita mau optimal kita harus latih mungkin 2 kali seminggu satu otot. Gimana kita bisa pisah-pisahin semua otot dalam 3 kali seminggu itu? Gak bisa. Mitos yang ketiga yang juga banyak orang percayai, khususnya untuk wanita, yaitu adalah wanita jangan angkat beban. Gue masih gak paham juga, mereka mungkin berpikir, oh kalau angkat beban itu cewek bisa jadi kayak cowok. Padahal kalau kalian bisa tanya nih, semua cewek di gym yang natural ya, nggak pakai enhancement atau apapun, coba tanya mereka, berapa tahun mereka latihan dan otot mereka itu berkembang sebanyak apa sih dalam 1 tahun? Jawabannya adalah kalau kalian cewek dan kalian nggak pakai enhancement, kalian itu akan lebih sulit jauh untuk membangun otot dibandingkan yang cowok. Tapi tetap kita asumsikan semua latihannya dan makannya sama bagusnya.
Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena cewek itu nggak punya hormon testosteron. Hormon testosteron atau hormon anabolik inilah yang membuat seorang cowok bisa membangun otot lebih cepat ketimbang cewek. Jauh-jauh paling menurut gua, kalian yang cewek kelihatan bakal kayak pemeran artis superhero di Hollywood yang cewek. Contohnya misalkan Gal Gadot kan mungkin bisa lihat transformasinya dari awal dia nggak latihan beban sampai dia akhirnya latihan beban untuk mempersiapkan role-nya di Wonder Woman. Ya tapi coba kalian pikir deh, itu logis nggak sih misalkan, oh gue nggak mau angkat beban berat-berat lah nanti takut kayak cowok. Tenang aja, lu nggak akan bisa kok. Even kalian angkat beban yang berat juga. Jadi itu 3 mitos yang harus hilang di tahun 2024. Gue harap kalian mengerti. Gue harap kalian bisa mencerna. Gue harap kalian bisa berpikir kritis terkait apa yang udah gue ajarin, terkait mitos yang udah gue sebut tadi. Kalau kalian suka sama video kayak gini, jangan lupa untuk subscribe dan join Discord Academy Fitness. Link ada di bawah kalau kalian pengen belajar dan juga pengen berdiskusi. Gue Doni Senjaya, sampai jumpa di video yang selanjutnya.